Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Prapaskah kedua berdasarkan Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 8. Makna di balik penderitaan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang pemuda yang ingin memiliki tato bergambar singa pada punggungnya. Pada suatu hari, dia pergi kepada seorang ahli pembuat tato dan meminta untuk membuat tato singa pada punggungnya. Namun ketika pembuat tato itu mulai menancapkan jarum pertama pada kulitnya, orang itu berteriak-teriak, "Aduh, sakit sekali. Bagian apa yang hendak kau buat?" "Saya sedang melukis kepala singa," jawab tukang tato itu. "Ah, tidak usah gambar kepalanya." Sang pembuat tato itu pun mengikutinya. Setelah beberapa saat, pembuat tato itu melanjutkan pekerjaannya. "Aduh, bagian apa lagi yang hendak kamu gambarkan itu?" teriak pemuda itu mengagetkan sang pembuat tato. "Sekarang saya sedang menggambar badan singa." "Aduh, tidak usah buat gambar badannya," perintah orang itu. "Baiklah, jika demikian keinginan Anda," jawab si pembuat tato. Tidak lama kemudian, pembuat tato itu melanjutkan pekerjaannya. Namun, baru saja ia menusukkan jarum pada punggung orang itu, anak muda itu segera menarik tangan sang pelukis itu dan memintanya untuk berhenti. "Bagian apa lagi yang engkau lukiskan sekarang?" tanyanya. "Saya baru mulai menggambar bagian kaki singa," jelas pelukis itu. "Ah, persetan dengan kaki singa itu. Tidak usah buat kakinya." Mendengar permintaan terakhir itu, sang pembuat tato itu menatap wajahnya sambil berkata, "Anak muda, bagaimana mungkin engkau menggambar tato singa tanpa kepala, tanpa badan, dan tanpa kaki? Adakah singa seperti itu? Minta maaf, saya tidak bisa melakukannya. Dan saya kira pelukis manapun tidak bisa buat seperti itu." Sesudah itu, dia meninggalkan orang muda itu. Pemuda itu gagal mendapat gambar tato singa pada kulit punggungnya karena dia tidak tahan menderita. Pesannya jelas, keberhasilan diperoleh kalau orang mau berkorban. Kebangkitan diperoleh hanya melalui kematian. Saudara-saudari terkasih, peristiwa transfigurasi seperti yang diceritakan dalam Injil hari ini merupakan titik balik dalam kehidupan Yesus. Ketika dibaptis di Sungai Yordan beberapa tahun sebelumnya, Yesus menjadi sadar akan misinya ketika ia mendengar suara dari langit yang mengatakan, "Engkaulah putraku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Injil Lukas bab 3 ayat 22. Sejak saat itu, Yesus memiliki rasa percaya diri yang luar biasa. Sekarang, situasi sudah mulai berubah. Banyak orang memusuhi dia. Karena itu, Yesus pergi ke atas gunung untuk berdoa dan menemukan arti dari semua yang telah menimpa dirinya. Di atas bukit itulah dia bertemu dengan dua tokoh penting dari Perjanjian Lama, yaitu Moses dan Elia dalam kemuliaan. Moses dan Elia berbicara kepada Yesus tentang arti dari perjalanannya ke Yerusalem. Di Yerusalem, dia akan ditolak oleh bangsanya sendiri. Di Yerusalem, dia akan mengalami penderitaan, penyaliban, bahkan kematian. Meskipun demikian, kematian bukanlah akhir yang tragis. Sebaliknya, sebagaimana Laut Merah adalah pintu menuju tanah terjanji,
Demikian pun penderitaan dan kematian merupakan pintu masuk kehidupan baru. Sekalipun Yesus akan mati di kayu salib, tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Itulah makna dari percakapan antara Yesus, Moses, dan Elia. Dan itu pula mengapa peristiwa transfigurasi atau peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung ditempatkan di dalam minggu kedua masa Paskah ketika kita harus merenungkan penderitaan Kristus. Saudara-saudari terkasih, jalan yang ditempuh oleh Yesus adalah jalan yang ditempuh oleh setiap orang yang mau mengikuti Dia. Kebangkitan diperoleh melalui kematian. Kebahagiaan diperoleh melalui pengorbanan. Kemenangan diperoleh melalui salib. Yesus sendiri pernah bersabda, "Barang siapa mau mengikuti aku, hendaknya ia menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku." Semoga firman Tuhan di dalam Injil hari ini memberikan kekuatan kepada kita ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.